ini dibikin oleh mereka sebenarnya dalam tugas kampus ya. Tugas kampus dan menghasilkan sebuah film dokumenter. Ya jadi luar biasa, tepuk tangan untuk mahasiswanya Agung ya. Dan untuk dosennya. Ini berarti harus dipasang nih. Iya, harus dipajang di studio ini ya Bu ya. Iya. Kembali. Jadi harus kita gini. Kayaknya dikeluarin nih. Dan ini mungkin juga ya, ini bagaimana mereka berlima bisa membuat sebuah film dokumenter, padahal masih tahun keberapa kalian? Kedua ya? Semester berapa? Semester 5. Oh, masih semester 5. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya luar biasa ya. Memang total banget ngedukung saya. Pada saat itu saya menulis buku pun dia yang dukung. Jadi saya punya obsesi punya buku yang diterbitkan. Melawan itu tidak perlu ragu menurut dia, karena melawan itu resikonya cuma dua. Pertama, resiko pertama adalah menjadi besar. Resiko yang kedua adalah terkenal gitu. Nah, karya mereka akan masuk ke dalam jurnal Retno Listiarti. Ya, ini akan masuk ke YouTube saya. Jadi tunggu tanggal mainnya, rencananya hari Selasa, tanggal 21 September tahun 2021. Jadi segera tunggu ya tayangannya, lihat filmnya, bagaimana anak-anak 5 anak muda ini menghasilkan film ini. Saya Retno Listiarti, biasanya sih saya dikenal sebagai dengan panggilan Retno. Saya adalah komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami punya 9 komisioner dan saya adalah salah satu komisioner di KPAI. Di KPAI ini sebenarnya kami punya tidak berbasis bidang sekarang, tapi ada 2, yaitu pemenuhan dan perlindungan anak. Saya sebenarnya masuk ke pemenuhan karena saya kebetulan berkecimpung selama ini juga ngurusin kasus-kasus pendidikan di KPAI. Tugas dan fungsi ini diantaranya adalah menerima pengaduan. Jadi masyarakat boleh melakukan pengaduan ke KPAI karena KPAI punya kewenangan itu. Nah, pengaduan yang masuk adalah terkait pelanggaran hak anak. Dan kami 9 komisioner ya ikut ya melakukan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak anak yang diadukan ke KPAI. Yang kedua adalah kami juga boleh melakukan mediasi. Selain itu KPAI juga bisa melakukan pengawasan. Nah, pengawasan itu termasuk upaya melindungi anak-anak. Misalnya ketika sekarang pandemi, ya selain pengawasan untuk pemenuhan hak atas kesehatan, kami juga pemenuhan hak atas pendidikan. Misalnya PJJ yang bermasalah, kemudian rencana untuk PTM, ya pembelajaran tatap muka di masa pandemi apakah aman atau tidak. Nah, itu kita awasi. Dan tuduhannya adalah bahwa saya meninggalkan tugas pada saat itu sebagai kepala sekolah. Ujian nasional saya dianggap itu hari kedua dan dianggap meninggalkan tugas, padahal sama sekali enggak. Saya kembali lagi ke sekolah, bahkan sebelum ujian nasional itu berlangsung di SMA Negeri 3. Lalu pemecatan hanya setelah kasusnya itu ramai, kemudian 11 hari kemudian saya dicopot jabatannya sebagai kepala sekolah. Tentu nggak bisa nyopot saya sebagai PNS ya, tapi copot jabatan sebagai kepala sekolah. Saat itu saya memutuskan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, dan saat menggugat memang saya menang. Jadi saya menang di seluruh tingkatan pengadilan. Pada PT-UN pada pengadilan tingkat pertama saya menang, Pemprov DKI tentu kalah gitu ya. Kemudian Pemprov DKI banding di pengadilan tinggi dan ternyata kalah juga Pemprov DKI. Jadi saya kembali menang. Nah, terakhir mereka kasasi. Nah, sebenarnya ketika itu saya nulis buku kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Nah, di buku teks itu ada tentang dissenting opinion Abdurrahman Saleh.
Abdurrahman Saleh adalah salah satu hakim yang menangani perkara Akbar Tanjung terkait dengan korupsi Bulog ya, waktu itu 40 miliar. Nah, ternyata keputusan di Mahkamah Agung, Akbar dibebaskan, padahal di pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dengan hukuman 3,5 tahun. Nah, lalu pada Mahkamah Agung bebas. Nah, dari hakim yang membebaskan tadi, ada satu hakim yang menyatakan seharusnya tidak bebas. Hakim itu bernama Abdurrahman Saleh. Dia menuliskan yang disebut dengan dissenting opinion. Dissenting opinion itu artinya pendapat hakim yang berbeda dari keputusan. Jadi kan hakim itu kan pasti dalam bersidang mengambil suara terbanyak kan, kalau ada perbedaan pendapat. Nah, ketika suara terbanyak ini ternyata yang lebih banyak membebaskan Pak Akbar Tanjung. Nah, pada saat itu menurut saya Abdurrahman Saleh ini sosok yang patut ditiru, jujur, dia berani gitu. Nah, pasti berat saat itu, apalagi Pak Akbar kan seorang tokoh ya, pernah jadi menteri, pernah jadi terus menjabat sebagai ketua DPR RI gitu ya. Jadi posisinya tentu sangat tinggi dan pasti Abdurrahman Saleh tidak mudah membuat dissenting opinion. Nah, saya sebenarnya ingin murid-murid yang membaca buku saya atau menggunakan buku saya itu mencontoh perilaku yang berani berbeda untuk sebuah keyakinan. Nah, ternyata buku saya dipakai di sekolah anaknya Pak Akbar Tanjung. Di situ tahu anaknya tentu membaca dan mungkin anaknya merasa kok begini padahal ayahnya sudah dinyatakan bebas. Nah, sebenarnya saya tidak memperkarakan bebas tidak bebas, tapi saya mencontohkan seorang Abdurrahman Saleh sebenarnya yang berani berbeda dalam mengambil keputusan dan itu pasti tidaklah mudah gitu. Nah, itu bagi saya itu patut dicontoh. Nah, ternyata digugat. Waktu itu 10 miliar ya gugatannya. Tapi berakhir damai, akhirnya Pak Akbar Tanjung mengajak untuk berdamai. Waktu itu damai dan sesungguhnya sih tidak ada sesuatu yang harus saya kemudian mengganti hal-hal yang kemudian kan itu perdata ya. Kalau perdata itu kan artinya ada seseorang yang merasa dirugikan gitu. Tapi kemudian Pak Akbar juga akhirnya memutuskan untuk berdamai saja. Mungkin secara politis tidak menguntungkan sih ya, karena saya sendiri itu baru pertama dalam karir saya. Sebenarnya saya sudah kritis dan sudah melakukan kritik terhadap banyak hal gitu, tapi biasa dalam senyap gitu, jadi tidak banyak mungkin diketahui publik. Nah, setelah saya dengan Pak Akbar Tanjung, itu memang publik menjadi ingin tahu siapa saya, mungkin karena ada sosok gitu ya, guru, PNS, perempuan, masih muda, dan bertekad tidak mundur gitu ketika Akbar melakukan somasi. Saya meminta maaf, saya nggak mau minta maaf gitu, karena saya merasa tidak salah dengan apa yang saya tulis. Saya niatnya adalah membuat kritis anak-anak bangsa ini. Saya pikir nggak boleh satu orang pun menghalangi ya seorang guru, seorang penulis buku untuk membuat analisis kritis terhadap berbagai kasus fakta di negeri ini. Dia memang total banget ngedukung saya. Pada saat itu saya menulis buku pun dia yang mendukung. Jadi saya punya obsesi punya buku yang diterbitkan dan dialah yang selalu mendukung saya. Jadi dia bilang saya harus kuliah S2 agar saya punya pengetahuan yang jauh lebih banyak. Padahal waktu itu kita punya uang, kita berdua punya duit yang nggak cukup kalau dua-duanya harus kuliah. Jadi dia bilang saya aja yang kuliah karena saya lebih membutuhkan. Dan sampai dia meninggal dia nggak pernah S2 gitu. Jadi hanya saya gitu yang S2. Dan saat saya nulis buku, maka urusan anak-anak adalah urusan dia. Jadi saya itu betul-betul diberi kebebasan untuk nulis, kan butuh ketenangan, butuh pikiran, butuh baca, butuh apa. Dan dia selalu siap membantu gitu. Jadi membantu ngurus anak-anak saya, tapi juga membantu untuk ya kalau memang saya membutuhkan dokumentasi, rekomendasi apapun di hal-hal yang saya butuhkan tuh dia dukung. Seperti itu sih, dan suami saya itu ngedukung terus. Jadi semua proses saya harus bolak-balik, saya sampai pulang malam, saya harus melakukan analisis dan lain-lain itu semua didukung dia.
seorang pendidik, termasuk di rumah juga mengajarkan banyak hal, tentunya penyayang, penyabar, lebih sabar sih daripada papa kalau misalnya itu. Jadi ya pasti lebih berkesan kalau buat aku mama tuh penyabar dan penyayang. Ya orang baik sih, walaupun aku agak nyebelin, jarang dimarahin. Iya, mama pasti kalau marahin karena ada Ilo yang salah ya. Dan mama juga sabar ngadepin kita ya. Mama itu dari sebelum di KPAI itu tuh sosoknya mandiri sih. Mandirinya tuh kayak kemana-mana tuh sendiri. Bisa nyetir, karena bisa nyetir mobil juga. Jadi ya apa-apa pasti perginya sendiri, naik mobil sendiri. Pergi dulu ke SMA 13 sendiri, pulang pergi kemana-mana juga itu sendiri. Sosoknya mandiri dan pastinya menginspirasi, makanya papa juga selalu sepertinya sih pengen aku jadi kayak mama gitu. Harus jadi wanita karir, nggak boleh jadi ibu rumah tangga yang seperti itu. Bu Retno itu sosok yang kuat fisik, juga kuat mental. Jadi perjalanan hidup itu membuat Bu Retno ya tahu bahwa perjuangan yang dilakukan itu bukan sesuatu yang tanpa resiko. Ya, beliau dulu waktu mahasiswa, beliau pernah mengajari anak-anak pemulung, dan itu yang dilakukan itu kemudian mengantarkan beliau untuk apa? Untuk beliau harus masuk di rumah tahanan Guntur di zaman Orde Baru, zaman represif Orde Baru. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita lihat bahwa Bu Retno kemudian di media sosial itu dibully oleh buzzer gitu ya, itu bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum ada media sosial, sebelum ada reformasi, Bu Retno sudah merasakan bagaimana perjuangan yang dilakukan itu memiliki resiko, dan Bu Retno mengambil resiko itu. Yang harus kita pelajari itu adalah beliau melakukan hal yang bersifat keabadian, yakni menulis. Itu yang jarang dilakukan anak milenial. Tentu yang ditulis bukan nulis status di media sosial. Nulis itu sesuatu yang bisa menggerakkan masyarakat, menggerakkan kebudayaan, dan menggerakkan perubahan sosial kita. Menulis itu adalah pilihan untuk hidup di keabadian. Itulah yang dilakukan oleh Bu Retno di luar hal-hal yang diketahui oleh halayak ramai. Sebenarnya Bung Karno itu apa ya? Oh, dia sosok yang berbeda ya, mungkin kontroversi ya. Kayak misalnya dia punya banyak istri, tentu sesuatu yang saya tidak suka pada dirinya. Tapi bagi saya manusia itu nggak sempurna gitu. Jadi dia punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Tapi saya kan lebih lihat kelebihannya. Satu hal ya, kelebihan Bung Karno adalah dia tuh senang baca ya. Baca dan ingat betul buku yang dia baca, bahkan ingat halaman. Jadi ada poin penting, itu di halaman berapa itu dia ingat gitu. Jadi Bung Karno tuh kan dibuang kemanapun, bawaannya adalah buku. Dan pada saat saya membaca biografinya Bung Karno, jadi di situ ada tulisan begini: melawan itu tidak perlu ragu menurut dia, karena melawan itu resikonya cuma dua. Resiko pertama adalah menjadi besar, resiko yang kedua adalah terkenal gitu. Jadi sebenarnya nggak usah ragu untuk melawan gitu, karena Bung Karno melawan dan jadi presiden gitu. Dan dia ditakuti oleh banyak musuhnya gitu ya, bahkan kalau dia mau dibuang, itu dia boleh membawa berpeti-peti buku. Dia penuh keistimewaan, tidak sembarangan Belanda berhadapan dengan dia gitu. Jadi orang yang melawan itu biasanya lawan kita, berhadapan dengan kita juga nggak main-main gitu. Dan dua hal tadi, resikonya adalah menjadi besar dan terkenal. Saya merasakannya sekarang gitu ya. Jadi kalau saya nggak pernah melawan, saya mau jadi siapa dulu dari dulu? Saya akan seperti manusia atau seperti guru-guru lain gitu ya, biasa aja gitu. Dan terkenal, saya rasa tidak semua guru terkenal, walaupun banyak kepala sekolah, banyak guru yang terkenal kan tidak banyak gitu ya. Jadi artinya karena kita berbeda, karena kita melakukan perlawanan tanda petik ya, dan itu tentu membuat orang jadi menghargai dan ingin tahu kan siapa kita.
Saya itu sebenarnya orang yang apa ya, santai ya. Dulu sih saya tuh punya asisten rumah tangga sampai 2, kemudian banyak hal ya, benar-benar urusan rumah tangga itu jarang sekali saya pegang gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, karena anak saya kan masih kecil-kecil, saya juga repot gitu ya. Suami istri kerja gitu, terus siapa yang jagain anak gitu ya, sehingga kita memang perlu asisten rumah tangga. Tapi seiring dengan anak saya sudah besar, saya memutuskan untuk berbagi tugas. Jadi memang mendidik anak-anak saya untuk peduli juga gitu, jangan semuanya berpangku pada asisten rumah tangga. Rumah misalnya beberes gitu ya, ngelakuin itu semuanya kami bagi gitu ya. Jadi dulu saya, almarhum suami saya tugasnya beda, anak-anak saya juga tugasnya beda. Tapi sejak suami saya meninggal 7 April yang lalu, semua tugas suami saya jadi jatuh ke saya gitu ya. Jadi kayak suami saya itu hobi bertanam. Saya juga sih sebenarnya, bahkan sebenarnya dia ketularan saya karena sebelumnya enggak. Saya itu senang sekali ngerawat memang tanaman, karena saya sering ngajak tanaman-tanaman saya ngomong gitu ya, karena emang saya itu senang tanaman gitu ya. Itu yang sebenarnya yang sering saya lakukan. Jadi itu hobi sekaligus ngilangin stres gitu ya. Dan kalau anak saya yang laki-laki itu ngepel tugasnya gitu. Tadinya anak saya yang perempuan tuh tugasnya nyapu gitu. Kalau saya adalah tugasnya buat sarapan kalau pagi. Kalau siang dan malam kami lebih suka beli ya. Era sekarang kan ada bisa beli secara online gitu ya. Makanan apa sehingga tidak perlu tersisa gitu. Karena kalau masak berlebihan pun gak ada yang ngabisin dan kita buang-buang makanan gitu. Jadi kami kalau masak nasi selalu masak, tapi kalau makanan-makanan itu tidak. Nah, kecuali hari lebaran atau hari-hari anak saya ulang tahun tuh saya suka bikin nasi kuning atau nasi uduk atau makanan lain. Tapi kalau hari libur gitu kayak hari Minggu kadang-kadang saya masak gitu ya. Nah, saya kalau enggak ya enggak. Pokoknya kalau sarapan saya pasti lakukan. Setiap hari pasti bikin sarapan. Jadi kami berbagi aja sih ya. Yang penting setiap anak itu punya tanggung jawab masing-masing, nggak semuanya harus kita yang ngerjain gitu ya. Karena kalau kita yang ngerjakan kan saya sendiri juga bekerja gitu ya, walaupun WFH misalnya di rumah gitu di masa pandemi gini kan bukan berarti saya bebas juga, saya juga Zoom, saya juga ngerjain yang lain. Jadi kerap kali tentu tidak semua bisa saya kerjakan, tapi yang bisa saya kerjakan pasti saya kerjakan. Di hari-hari istimewa anak-anak saya, misalnya dulu suami saya seperti ulang tahun dan lain-lain, pasti saya akan masak gitu ya. Tetapi itu jarang lah ya. Bukan karena saya nggak hobi masak atau saya nggak mau masak gitu, tapi memang kadang-kadang waktunya untuk memasak itu tidak memungkinkan. Tapi kalau hanya membuat sarapan setiap hari pasti saya lakukan. Sebenarnya channel YouTube ini adalah obsesi saya dengan suami saya. Bahkan sebenarnya suami saya almarhum suami saya itu lebih pingin saya punya YouTube. Jadi dia pernah bilang begini, itu presiden punya YouTube, anggota DPR pada punya YouTube, dan juga itu coba perhatikan bagaimana kemudian menteri juga punya YouTube. Kenapa? Karena eranya udah berubah, kata dia. Dalam era digital ini, TV itu nanti lama gak ditonton orang nontonnya YouTube. Dan YouTube itu adalah tempat kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi saat saya bikin YouTube, saya ingin sebenarnya apa yang saya lakukan bisa dilihat publik kapanpun. Mungkin apa yang saya kerjakan, apapun gitu, secara transparan publik bisa menilai saya. Nah itu yang kemudian saya lakukan sebenarnya di channel YouTube ini adalah satu, saya ingin memperjuangkan soal pendidikan. Yang kedua adalah soal anak. Kan tidak semua yang kita perjuangkan akan sama dengan yang ada di TV atau media massa kan. Tapi ketika kita punya YouTube, maka sebenarnya kita bisa menuangkan apapun, pikiran kita, ide-ide kita, pandangan-pandangan kita. Itu yang kenapa saya kemudian mencoba untuk punya channel YouTube. Ya alhamdulillah sih ya, udah berapa bulan ya, 14 Februari sampai sekarang Mei ya, 3 bulanan sudah hampir 800 subscriber sih ya, dan hampir 1000 jam ya. Jadi saya pikir ini juga sesuatu yang unik ya. Saya nggak mau beli subscriber, saya nggak mau beli. Pokoknya bagi saya pingin apa adanya. Kalaupun lambat, itulah perjuangan gitu. Sehari-hariannya saya itu selalu mengikuti pengawasan, entah itu bikin konten, entah itu pengawasan ke sekolah-sekolah. Ya kalau misalnya
ada kita bikin konten ya kita akan bikin konten seperti kayak contohnya itu kasus Highlight yang terbaru-baru ini itu. Tapi sih kalau ibu itu seputar tentang pendidikan sih dan anak. Bersama ibu pertama itu Bandung dan yang kedua itu di daerah Wonosobo. Kalau di daerah itu kita itu pengawasan sekolah. Kalau di Bandung itu sekolah SMK Negeri 9 Bandung, dan di Wonosobo itu SMA Negeri 1 Wonosobo sama SMP Negeri 1 di Wonosobo. Kalau untuk hari ini saya bersama Ibu Retno itu ingin membuat konten bersama Wakil Kepala Dinas beserta Kepala Biro Hamas. Kalau menurut saya, sosok Bu Retno itu yang pertama adalah dia cerdas. Itu yang menurut saya yang pertama cerdas. Yang kedua humble, sangat bersahabat. Ya, kecerdasan Bu Retno inilah yang membuat saya, teman-teman kuliahnya, terutama teman-teman dekatnya, memberikan inspirasi bagi kami sampai dengan saat ini. Saya merasa bahwa saat ini salah satu peran Bu Retno juga dalam kehidupan saya, yaitu apa? Cara bicara dan cara mengelola pembicaraan. Artinya ketika kita bicara, ada yang harus kita perhatikan, nada bicara, kemudian juga apa yang harus kita bicarakan, kemudian sumber-sumber, ya, dari apa yang kita bicarakan itu harus jelas dan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Saya rasa itu smart, pinter, cerdas, dan humble. Jadi saya sepakat dengan Gardner bahwa kecerdasan akademik itu salah satu saja. Jadi kalau bagi kalian semua yang mungkin masih anak-anak atau masih mahasiswa, pokoknya masih bertumbuh dan masih dalam proses masa depan yang masih panjang, maka jangan pernah merasa kecil hati dengan prestasi akademik yang tidak menonjol, karena memang Tuhan menciptakan kita tidak semuanya pandai secara akademik. Jadi kita punya kecerdasan yang lain. Nah, oleh karena itu tidak perlu berkecil hati. Tidak punya prestasi akademik bukan berarti kiamat gitu ya. Tapi berkonsentrasilah pada apa yang kalian punya. Potensinya apa gitu. Kalau kita punya potensi ya di situ. Nggak usah berkecil hati kalau kalian semua tidak punya prestasi akademik. Itu hanya salah satu kecerdasan. Masih ada kok 8 kecerdasan lain. Jadi tetap semangat gitu ya, bahwa sebagai anak muda apalagi daerah digital, kalian punya peluang yang jauh lebih besar. Dalam hidup ini kita tidak perlu takut berbeda. Justru ketika kita sama dengan orang lain, ya kita seperti orang kebanyakan. Kita memang harus berbeda. Jadi berani berbeda itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Orang sukses itu selalu berbeda. Nggak mungkin deh orang sukses itu sama dengan orang lain. Kalau semua orang sukses itu kelakuannya, sikapnya, tindak tanduknya dan segalanya memang sama seperti orang lain, ya dia juga semua orang akan bisa sukses kan. Jadi sukses itu karena kita berani berbeda. Dan beranilah berbeda, nggak perlu takut bahwa kita sendiri. Raja Wali itu terbang selalu sendiri, tapi burung-burung lain itu terbang akan bersama-sama. Nah, Raja Wali kan luar biasa, sesuatu yang luar biasa, pasti berani sendiri, meskipun dia harus melawan arus. Jadi nggak usah pernah takut berbeda. Dan selalulah punya keberanian, karena keberanian itu memang harus ditumbuhkan ya. Keberanian adalah sebuah definisi mengalahkan rasa takut. Jadi, kalau dalam hidup ini kamu takut memulai, maka kamu tidak akan pernah sampai pada cita-citamu. Jadi, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir bahwa kita berbeda dari orang lain. Kesannya itu memang dari waktu kuliah, beliaunya itu seorang pemikir memang. Saat diskusi presentasi makalah dalam satu kelompok saja, beliau selalu yang memaparkan dan terkesima kami mendengarkan karena paparannya yang sistematis sekali. Pesan saya terhadap Retno adalah orangnya cerdas. Kalau tadi dia bilang pemikir, dia cerdas. Tidak berbeda, tapi kecerdasan Retno menurut pada kami, teman-teman, sahabat-sahabatnya. Tapi memang Retno itu low profil ya, jadi biar bagaimana juga dia walaupun sekarang dia sudah menjaga tapi tetap dia menjaga.
semenjak dulu memang piawai dalam debat, dalam diskusi, karena pernah menjadi lomba debating di PMI. Yang saya ingat sampai sekarang, Retno meskipun sudah menjadi pejabat komisioner KPAI, tapi Retno masih tetap humble, low profile, dengan teman-teman lama tidak ada bedanya. Dan Retno adalah salah seorang pemikir cerdas yang tidak pilih-pilih. Selalu beliau menularkan apa yang dia punya. Ketika ada yang bertanya, beliau menjelaskan kembali. Sukses kalau Retno, sukses selalu. Terima kasih atas ilmu atau kecerdasan yang Retno berikan kepada kami semua. Oke? Oke, teman-teman? Oke, sukses Retno. Ucapkan Barakallah fi umri untuk sahabatku Retno Listiarti. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan barokah selalu. Banyak hal ya, benar-benar urusan rumah tangga tuh jarang sekali saya pegang gitu ya. Tapi jadi Bung Karno bilang, kan dia berapa kali masuk penjara gitu ya. Tapi karena Oke, demikian tayangan ini. Ya, ini sebenarnya syukuran, tapi saya dapat beberapa kejutan yang sungguh luar biasa. Dikasih film dokumenter, dikasih foto ini, nanti ini akan dipajang di studio. Pindah studio pun akan kita bawa dan akan tetap kita pajang ya sebagai satu kenangan sekaligus juga menginspirasi yang lain. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Bunyikan loncengnya. Kita akan terus ya menghasilkan video-video menarik tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.